warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak Ibu wali santri kelas 7 SMPIT Ibnu Abbas yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga anak-anakku santriwan santriwati baru SMPIT Ibnu Abbas yang insyaallah dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini di pagi hari ini, alhamdulillah saya ucapkan dulu selamat ya, sudah diterima di SMPIT Ibnu Abbas ini, karena luar biasa, itu merupakan barokah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan pagi hari ini mungkin antum semuanya pengen tahu nih, sekolah antum yang baru itu seperti apa. Mungkin baru tahu namanya saja SMPIT Ibnu Abbas, dan mungkin baru datang sekali saja melihat-lihat, tapi belum sepenuhnya tahu seperti apa sih SMPIT Ibnu Abbas. Untuk itu kali ini saya sedang bersama dengan Ustadz Ahmad Budiarto. Beliau adalah kepala SMPIT Ibnu Abbas, kepala sekolah kita. Kita nanti akan berbicara ya mungkin sedikit banyak tentang SMPIT Ibnu Abbas. Baiklah, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, tetap jaga jarak ya tadi. Iya, jaga jarak. Sebenarnya tadi pakai masker tapi dicopot Ustaz. Iya, alhamdulillah. Karena tetap kita harus mentaati protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Betul. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Ya, ini kita berada di hadapan santriwan santriwati kita yang mungkin didampingi juga sama wali santri. Semoga nanti apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Insyaallah. Ya, siap Ustaz ya? Siap. Yang pertama ini Ustaz, mungkin banyak yang belum tahu tentang sejarah berdirinya SMPIT Ibnu Abbas ini. Mungkin Ustaz Ahmad bisa menceritakan sedikit gambaran tentang sejarah berdirinya seperti apa? Bismillah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri, para orang tua sekalian yang ada di rumah, alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kenikmatan yang besar kepada kita semuanya. Ala kulli hal, dalam kondisi seperti ini, alhamdulillah kita semoga saja selalu dalam lindungan Allah. Amin. Kita belajar selama ya mungkin bulan Maret sampai sekarang ini aktivitas kita banyak di rumah. Kalian banyak belajar di rumah karena memang kondisinya seperti ini. Yes. Gitu. Tapi alhamdulillah hal ini harus tetap kita syukuri. Dalam rangka kita mensyukuri kenikmatan Allah, maka Allah insyaallah akan memberikan tambahan syukur nikmat kepada kita semuanya. Amin. Gitu, insyaallah. Baik, berikutnya tidak lupa kami juga menyampaikan selamat sekali lagi, selamat datang, ahlan wa sahlan untuk antum sekalian, para santriwan dan santriwati PPTG SMPIT Ibnu Abbas Klaten. Bapak Ibu sekalian, kami juga ucapkan selamat. Alhamdulillah mulai tahun ini, hari ini insyaallah secara resmi, kemarin ya sudah disampaikan oleh Ustadz Muin bahwa tahun pembelajaran 2020-2021 kita mulai gitu. Baik, seluruh dengan arahan dari Dinas Pendidikan maupun dari pemerintah bahwa tahun ini di tanggal 13 Juli 2020 pembelajaran kita mulai. Tetap kita mulai, dan kita belum diperbolehkan untuk tatap muka secara langsung di kelas. Tapi alhamdulillah kita bisa berjumpa seperti ini. Begitu. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian dan para santri, Ustaz Fendi, kali ini kita ngobrol-ngobrol dalam rangka MPLS. Dalam rangka MPLS. Jadi masa pengenalan lingkungan sekolah. Atau kita biasa namakan kalau di Ibnu Abbas masa ta'aruf santri. Baik. Oke, Bapak Ibu sekalian dan para santri yang luar biasa, alhamdulillah. Tadi Ustaz Fendi menyampaikan bagaimana sejarah
berdirinya Pondok Ibnu Abbas ini. Perlu diketahui bahwa SMP Ibnu Abbas ini awalnya dari Yayasan Ibnu Abbas. Jadi sebenarnya sebelum adanya sebelum mulai SMP IT berdiri, yaitu kita mulai dengan Yayasan Ibnu Abbas terlebih dahulu. Sebelumnya ada nama lain yaitu Bajatul Iman, tapi kemudian para pendiri sudah bersepakat dengan menggunakan nama Ibnu Abbas. Tentunya silakan mungkin nanti bisa di browsing, bisa kita cari siapa sebenarnya Ibnu Abbas itu di Google. Di Google silakan dicari. Makanya bisa dicari. Siapa beliau? Sahabat Rasulullah, kemudian penghafal Al-Quran, kemudian ahli hadis, kemudian banyak, silakan nanti dicari sendiri siapa. Maka itulah kemudian yang menggunakan nama Ibnu Abbas diambil, kita gunakan. Ya, kita gunakan dalam pondok kita. Gitu. Nah, berikutnya Ustadz Muin, beliau sebenarnya punya cita-cita yang sangat mulia. Beliau sudah luar biasa. Selepas dari pendidikan beliau di Saudi, selesai pendidikan doktornya, S3-nya, kemudian ingin memberikan sumbangsi, terutama khususnya yang ada di Kabupaten Klaten, karena beliau dan para pembina yayasan, pengurus yayasan ingin memberikan kontribusi untuk masyarakat, khususnya di Kabupaten Klaten, dan saat ini insya Allah alhamdulillah sudah menyebar para santri kita dari berbagai daerah. Itu. Berikutnya berdirinya SMP Ibnu Abbas ini kurang baru 2007. 2007 ya, 2007 berarti sudah silakan hitung 13 tahun yang lalu. Luar biasa, 13 Iya, tahun. 13 tahun Sudah Ibnu Abbas berdiri, dan sekarang alhamdulillah Allah memberikan kenikmatan Ibnu Abbas bisa seperti ini, bisa dikenal oleh masyarakat sampai hari ini. Bismillah, insyaallah memberikan sedikit banyak kontribusi bagi masyarakat. Berarti sudah meluluskan kurang lebih 10 angkatan. Tahun ini yang ke-11 SMP-nya. Oh, sudah 11. Iya, 11, akhir angkatan yang ke-11. Kalau yang sekarang ini para santri tahun 2020 2021, kalian semuanya adalah angkatan yang ke-14. Ke-14 Ustaz Randy. Kalau dulu awal mulai berdirinya itu SMP itu ada berapa kelas, Tan? Begitu. Ya, kalau dulu hanya 2 kelas. 2 kelas saja. Satu kelas putra, ya. Satu kelas putri. Hanya 2 kelas. Hanya 2 kelas putri itu ya. Iya, dan sekarang sudah berapa, Ustaz? Alhamdulillah sekarang kita sudah ada 23 rombel atau 23 kelas. Jadi 11 rombel atau 11 kelas di putra, kemudian 12 rombel atau 12 kelas di putri begitu. Iya, alhamdulillah. Untuk selanjutnya, Ustaz, tentunya dengan didirikannya SMP Ibnu Abbas ini memiliki tujuan yang utama dari didirikannya SMP Ibnu Abbas itu apa, Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, Ustaz Fendi dan teman-teman sekalian, berdirinya sebuah lembaga pasti ada tujuan utamanya. Termasuk di setiap lembaga mempunyai kekhasan masing-masing. Ibnu Abbas punya kekhasan tersendiri yang bisa jadi mungkin berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain, pondok pesantren yang lain. Tapi insya Allah Ibnu Abbas juga kita punya arah tujuan yang pasti, yaitu memberikan pendidikan, layanan pendidikan bagi anak-anak kita agar menjadi generasi yang Qur'ani, iya, mandiri, takwa, cerdas, berprestasi. Nah. Ini hampir mirip dengan tema MPLS tahun ini, Ustaz. Oh, begitu. Iya, menjadikan santri yang Qur'ani, mandiri, dan berprestasi. Alhamdulillah. Nah, insya Allah itu tujuan yang sangat mulia, Ustaz. Iya, baik. Teman-teman sekarang mungkin sedikit saya tambahkan. Ya, untuk menjadi generasi
Mengapa kemudian Qur'ani? Maka teman-teman sekalian ketika nanti belajar di SMP Ibnu Abbas bersama kita, nanti akan didampingi oleh para asatidzah, didampingi para asatidzah, para muhafidz-muhafidhah. Mereka akan memberikan didikan bagaimana caranya menghafal. Masya Allah. Caranya menghafal Al-Quran dari 0 juz, 0 juz ya. 0 juz sampai kemudian alhamdulillah bismillah insyaallah semua kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah dimudahkan untuk menjadi generasi hafidz Quran. Itu selama Ya. 3 tahun itu sudah ada yang sampai 30 juz. Alhamdulillah, Banyak. alhamdulillah insyaallah ada sekian banyak yang bisa hafal 30 juz insyaallah. Alhamdulillah. Iya. Kemudian para santri sekalian, insyaallah selama di pondok para pendamping di asrama, para asatidzah juga mendampingi, memberikan didikan, mendampingi kalian semuanya bagaimana caranya untuk menjadi generasi yang mandiri, berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengatur, mengelola diri. Bagaimana yang biasanya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ketika di rumah ya untuk belajar, ngaji, kemudian sholat harus dibantu, harus sama dibantu, orang tua. ditegur dulu baru bergerak, baru maji, baru mau sholat, baru mau belajar. Tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian dan para santri selama nanti di pondok, insya Allah kita berusaha mendampingi anak-anak kita, mendampingi para santri untuk menjadi generasi yang mandiri. Berikutnya insya Allah para asatidzah juga mendampingi, tidak hanya hafal Quran Ustaz, Ya. tapi kita juga memberikan pembelajaran di kelas. Oh, ya. Iya, maka berusaha untuk menjadi generasi yang cerdas. Cerdas. Cerdas itu tidak artinya hanya pintar saja Ustaz. Kalau pintar saja, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, para santri selama di rumah belajarnya bisa ya lewat komputer, Iya. lewat internet, bisa belajar sendiri, tetapi keberkahan ilmu tidak akan bisa dilihat, tidak akan bisa dicapai dengan belajar dari Google. Tapi belajar keberkahan ilmu itu ketika di sana ada kehadiran para asatidzah, guru mendampingi para santri kita. Awan Ustaz. Tadi Betul. tentang mandiri. Itu ada juga tentang kemandirian untuk mengurus diri juga diperhatikan di pondok ini ya. Betul, betul. Karena nanti selama di pondok, bapak ibunya sudah tidak mendampingi di sini, betul. Nah nanti akan didampingi oleh para musyrif bagi yang nanti para santriwan di Pondok Putra, kemudian para santriwati nanti di Pondok Putri, nanti bersama para musyrifah. Mereka akan membimbing. Ya mungkin pertama harus dibangunkan dulu. Iya, yang biasanya abi umi ayah bunda yang membangunkan di rumah. Nah selama di pondok, insya Allah nanti akan bersamai para musyrifah, diajari. Kemudian mungkin yang selama di rumah belum pernah nyapu, mungkin ya Ustaz ya, mungkin ya belum pernah nyapu, cuci piring, cuci baju apalagi. Nah mohon maaf nanti para santri sekalian, bapak ibu ayah bunda memondokkan di sini juga tidak bermaksud mungkin untuk apa ya biar jauh dari orang tua, tidak, tetapi bagaimana mendidik antum semuanya untuk menjadi generasi yang kuat, yang nanti pada masa akan datang 10-15 tahun lagi tantangannya insya Allah akan lebih hebat lagi. Ya. Betul, maka harus dipersiapkan sejak betul dari saat sekarang. ini, betul gitu. Itu berarti salah satu keunggulan dari SMP Ibnu Abbas itu adalah adanya tahfidz tadi ya, Ustaz ya. Insya Allah, insya Allah. Nah, untuk prestasi, Ustaz. Prestasi selama ini SMP Ibnu Abbas itu seperti apa? Ustaz? Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian dan para santri kelas 7 yang ada di rumah. Oke. Saat ini Ibnu Abbas ya awal berdirinya tahun 2007 mungkin ya kita baru sedikit santri, kemudian apa namanya prestasinya juga mungkin ketika dulu ujian nasional pertama kali Ustaz Ya, tahun 2010
Ya, 2010 itu ujian nasional pertama kali di kabupaten kita baru peringkat ke-9. 9. Sekarang Baru berapa? ke-9. Alhamdulillah karena tahun ini tahun 2020 tidak ada ujian Tidak ada ujian nasional. nasional ya. Iya, Kalau tidak ada tahun ujian yang nasional. kemarin Tahun yang kemarin kita kalau di Klaten sih dari sekolah negeri swasta di Kabupaten Klaten baru peringkat ketiga. Baru peringkat ketiga. Besok bisa Iya, peringkat pertama. ya, tapi karena tidak ada ujian nasional. Oh, iya. Ujian nasional sudah tidak ada. Sudah Tapi tidak insya ada. Allah para santri sekalian tidak khawatir, jangan khawatir. Jadi prestasi jangan hanya diukur dari nilai akademik saja. Betul, betul. Sekali lagi, kalau nilai akademik saja tadi kita belajar itu dari Google itu bisa, tetapi sekali lagi tidak akan kita capai keberkahan ilmu itu dari Google saja. Tapi kita harus bisa ya tadi belajar dengan sebaik-baiknya dari para asatidz. Itu kemudian Ustaz untuk berbagai lomba, karena bagaimanapun para santri kita punya potensi minat bakat yang berbeda-beda. Iya, ada yang punya kemampuan olahraga, lari, maraton, ada yang silat, ada yang kemudian ikut jiu-jitsu, bela diri jiu-jitsu. Ada pula yang kemudian yang memang pintar, cerdasnya di bidang akademis, mereka ada yang ikut OSN, Olimpiade Sains Nasional, ada yang ikut begitu. Kemudian insya Allah pernah menjuarai itu. kalau di tingkat kabupaten iya, tapi kalau di tingkat provinsi kita masih belum mendapatkan kesempatan. Ya untuk prestasinya beragam Ustaz, karena anak kita punya potensi yang beragam. Sekali lagi tidak hanya diukur dari lomba-lomba itu saja, tapi insya Allah itu sebagai bekal para santri kita untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain, bagaimana bisa menunjukkan akhlak kepada teman-teman yang lain, Yang beradab, betul. Bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan baik dengan teman-teman dari sekolah lain. Itu yang bisa jadi lebih penting dari hanya sekedar sekali lagi hanya sekedar prestasi juara, tapi betul. Tapi bagaimana kemudian bisa tadi berinteraksi dengan teman, punya jiwa yang peduli, ramah, santun, hormat pada orang tua. Nah, itu adalah nilai-nilai yang lain daripada hanya sekedar nilai akademis saja. Begitu Ustaz. Untuk ini Ustaz, kebanyakan santri-santri kita ini berasal dari mana saja Ustaz? Apakah lingkupnya hanya kabupaten saja atau provinsi atau seperti apa Ustaz? Baik, alhamdulillah para santri dan orang tua sekalian, Bapak Ibu, para santri kita alhamdulillah kalau dilihat dari sisi geografis dari latar belakang dari mana saja, alhamdulillah selama ini sejak berdirinya Ustaz, sejak berdiri dari awal berdiri tahun 2007 itu sebenarnya sudah ada para santri kita yang dari luar Jawa. Betul, para santri kita sekarang ini ada dulu sejak 2007 angkatan pertama itu sudah ada yang berasal dari Jayapura. Papua ada dari awal berdiri sudah ada dari Jawa Timur. Daftar ke sini itu informasinya. Sekali lagi tadi mungkin keberkahan dari mungkin pondok ini kan, jadi Ustaz Mu'in, kemudian para santri kita begitu. Nah, memang aslinya beliau ada dari Jawa, tapi kemudian domisili sekarang di Jayapura. Ada yang kemudian dari wilayah Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Sumatera. Insya Allah memang yang paling dominan yang dari Jawa. Dari Klaten, kita di tempat kabupaten ini insya Allah juga ada, meskipun mungkin jumlahnya tidak begitu besar. Itu. Berarti sudah bertaraf nasional. Karena santri-santrinya dari seluruh penjuru daerah di Nusantara ini. Iya, betul Ustaz. Jadi insya Allah santri-santri kita dari berbagai daerah, termasuk guru-gurunya. Guru-guru juga. Guru-gurunya ada yang dari luar Jawa juga. Ada beberapa asatidz kita itu yang memang alumni dari Kairo. Iya, yang satu saat kita yang mengampu
tahfidz, ya. Itu ada yang dari kuliahnya di Kairo. Ustadz Muin sendiri juga dari Saudi kuliahnya, ada yang dari Libya, betul ya, ada yang kemudian dari Sudan, kemudian ya, kemudian para asatidz kita ya dari berbagai daerah juga, kemudian dari berbagai latar belakang perguruan tinggi. Jadi kita bersama-sama di pondok ini untuk bisa bergabung, mendampingi para santri untuk menjadi orang-orang yang hebat, insya Allah. Berarti rekrutmen tenaga pendidikannya itu juga ketat juga ya Ustaz ya? Bismillah, insya Allah Ustaz. Ya, betul begitu. Untuk alumni Ustaz, kebanyakan alumni mungkin ada yang diketahui informasinya setelah lulus dari SMP IT kebanyakan itu mendaftar di SMA mana, atau mungkin yang lulusan awal itu udah ada yang bekerja, atau itu seperti apa Ustaz? Iya. Baik Ustadz Fendi, para santri dan orang Bapak Ibu sekalian, para alumni kita dari angkatan pertama sampai sekarang ini, ya, tadi mereka sudah dari angkatan pertama, ya, mereka sudah ikut di SMA. Ya waktu itu karena memang kita belum mempunyai SMA IT Nabas, ya angkatan pertama dan kedua itu di berbagai SMA, ada yang di pesantren, betul melanjutkan pesantrennya karena berapa pertimbangan para santri dan orang tua tentunya tidak ingin hafalannya segera hilang, terputus Ustaz. Jadi ingin ke pondok pesantren lagi agar nanti hafalannya terjaga. Kemudian bagi yang lain yang ingin berkontribusi di sekolah lain, maka beberapa anak kita juga ada di SMA negeri maupun swasta yang lain. Begitu. Sehingga yang saat ini ya bahkan alhamdulillah para alumni kita sebagian sudah ada yang jadi rekan kerja kita. Jadi bekerja di pondok ini ada yang menjadi guru yang ngajar di kelas, ya seperti saya, panjenengan, kemudian ada yang menjadi muhafidz. Iya, alhamdulillah dengan bekal keilmuan yang mereka miliki, sekarang mereka mengajari adik-adiknya lagi. Jadi insya Allah nanti anak-anak sekalian, sebagian nanti para muhafidz-muhafidz, para muslim-muslimah itu adalah alumni dari pondok ini bersama-sama untuk memberikan pendampingan. Mereka jadi santri dan sekarang jadi guru pendamping. Dulu murid, sekarang jadi rekan kerja. Alhamdulillah. Ini berkah dari Allah SWT. Selanjutnya Ustaz, ini kan SMP IT Ibnu Abbas itu kan boarding school ya, pondok pesantren. SMP IT Ibnu Abbas kan berarti tingkat kejenuhan santri itu pastinya lebih tinggi dibandingkan sekolah umum pada umumnya. Itu kira-kira mungkin apakah ada kiat khusus atau sarana prasarana yang menunjang supaya anak-anak itu betah di pondok itu seperti apa? Sarana dan prasaranya seperti apa? Iya, betul. Bapak Ibu sekalian, para santri tentunya di pondok berbeda dengan di rumah. Ya, ketika di rumah ada ayah bunda, ada abi umi yang mendampingi. Kemudian ketika di pondok kalian berjuang, berusaha untuk bisa mandiri. Nah, dalam kegiatan sehari-hari kita berbagai aktivitas kita di pondok tentunya bisa jadi mungkin tadi ada kejenuhan ya, ada kejenuhan. Tetapi insya Allah dengan berbagai kegiatan nanti insya Allah akan dibantu para asatidzah dan kakak-kakak kelas insya Allah. Ada banyak kegiatan kok. Ada yang muhadharah. Muhadharah itu nanti ada kegiatan macam-macam Ustaz. Ya. Apa aja Ustaz? Muhadharah nanti ada yang drama. Oh, seperti baca puisi. Kemudian pidato. Ditambah ekstra juga. Iya, ada kegiatan ekstrakurikuler bagi antum kalian yang suka bela diri. Santri maupun santriwati silakan. Dan insya Allah ada belajar bela diri. Ada. Santriwan yang suka sepak bola. Yang suka sepak bola. Ada lapangan futsal atau ada? Sepak bola aja. Ya kita mungkin belum bagus ya. Tapi insya Allah sudah ada. Basket ada ya. Gitu kemudian nanti bagi yang mungkin ada yang suka masak
Iya, ada yang suka tatap muka, untuk tatap muka. Iya, putra maupun putri. Nggak apa-apa. Nanti kita belajar memasak. Karena ke depan bisa jadi ya mungkin kalian punya cita-cita yang beragam. Ya, ada yang macam-macam masalah, mungkin yang tidak hanya jadi dokter, menjadi pengusaha. Jadi pengusaha rumah makan mungkin. Ada yang pengusaha tekstil mungkin, ada yang pengusaha buka apalagi misalnya ya Ustaz ya mungkin usaha perumahan atau apapun, jadi seorang yang entrepreneurship. Tapi sekali lagi karakter pondoknya tidak boleh lepas, Al-Qur'annya tetap dijaga insyaallah. Karena tujuan utama menjadikan generasi yang Qur'ani tadi ya Ustaz. Betul. Mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang utama. Berarti intinya fasilitas dan sarana-prasarana untuk anak-anak yang berbakat itu sudah insya Allah disediakan di pondok ya Ustaz, supaya tidak jenuh mereka di situ. Betul, insya Allah dengan berbagai upaya dari pondok, yayasan, Ibnu sepenuhnya ya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan layanan pemenuhan minat dan bakat, kemudian tadi untuk menyalurkan hobi ya tapi tujuan utamanya jangan sampai kemudian lupa. Sekali lagi karakter Qur'aninya itu yang harus kita jaga insyaallah begitu Ustaz. Benar Ustaz. Yang terakhir Ustaz, karena mengingat waktu kita terbatas, yang terakhir mungkin dari Ustaz Ahmad memiliki nasihat motivasi untuk anak-anak yang baru masuk ke pondok ini, seperti apa yang dipersiapkan itu apa saja mungkin dengan terakhir. Ya, Bapak Ibu sekalian dan para santri, tentunya mondok itu bukan insya Allah sudah tujuan mondok nanti harus kita luruskan dulu ya, bahwa kita bersama-sama jadi untuk membentuk karakter anak-anak kita yang punya daya juang yang tinggi gitu. Kemudian yang berikutnya tentu kita ingin memberikan bekal pada anak-anak kita untuk menjadi generasi yang cinta Quran, kemudian kuat karakternya, tidak lembek, tapi harus bisa tadi ke depan harus bisa mengatasi berbagai masalah gitu. Tetapi sekali lagi para orang tua, kemudian anak-anak sekalian yang insya Allah saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa nanti ketika di pondok persiapan tetap harus dilaksanakan, bahwa bekal kemudian secukupnya sudah diatur oleh teman-teman di pesantren di kesantrian, harus membawa apa, nanti harus bagaimana, insya Allah sudah diatur. Tapi sekali lagi kita harus berusaha berusaha mengikuti berbagai kegiatan dengan senang ya. Kemudian ya mungkin ada yang kurang, harus kita berusaha semaksimal mungkin. Dan pondok insya Allah keren, menjadi santri itu keren ya keren. Harus semangat intinya. Pondok diniatkan udah lillahi ta'ala thalabul ilmi ya Ustaz ya. Baiklah Ustaz, berhubung waktunya sudah habis Ustaz, jazakallahu khairan katsiran atas waktunya. Ini di sela-sela kesibukan Ustaz Ahmad ini merelakan waktu untuk datang ke sini untuk sedikit berbincang-bincang, memberikan informasi kepada santriwan santriwati kita yang baru ini Ustaz. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya dari anak-anakku semuanya, santriwan santriwati yang baru SMP IT Ibnu Abbas Klaten, dan juga Bapak Ibu Wali santri yang mungkin saat ini sedang mendampingi putra putrinya. Ya, saya ucapkan terima kasih juga. Dan jangan lupa setelah ini setiap sesi itu pasti ada tugas, yaitu harus mengumpulkan resume, jadi mengumpulkan ringkasan apa saja tadi yang dibicarakan oleh pembicara-pembicara ya. Saya kira cukup sekian. Saya Fendi Ahmad atau biasa dipanggil Ustadz Fendi. Itu mengucapkan terima kasih. Maafkan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.